Berkala perbuatan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami akan memuji, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Kuduskan, sucikan, pakai dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Engkau memimpin kami, memberikan sukacita, memberikan kegembiraan bagi kami. Haleluya. Untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami yakin saat kami memuji Tuhan, sukacita surga itu memimpin, menyertai, ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Biar kuasa Tuhan Yesus saja yang ada di tengah-tengah kami, memimpin kami ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindukan kehadiran-Mu, kami rindukan jamahan-Mu bagi setiap kami. Kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya pada firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, kita semua bersukacita karena hari ini harinya Tuhan. Mari kita balik berdiri, kita pujikan Tuhanku Maha Besar. Yeah.
amin. Kita aminkan pujian ini bahwa benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Kita sambung dengan pujian. Terima janji Allah. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah dengan yang penuh kejujuran. Haleluya, sukacita ya, ada kegirangan di dalam Tuhan karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita sambung dengan pujian Soko mendidungi ketentraman, dan apabila Bapak atau Ibu mau menyaksikan kita kasih Tuhan, saya silakan maju ke depan.
bukan hanya sekarang saja, tapi sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Gak ada yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Ku percaya semua untuk kebaikan.
Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini biarlah firman Tuhan menaruh tempat di tempat yang baik di dalam tanah hati kita, supaya firman Tuhan itu tertanam dan bertumbuh subur, dan kita boleh menjadi pelaku firman. Ujian tadi mengatakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau di dalam Pengkhotbah pasal 3, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada kesempatan ini tentang mengerti waktu Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Ini pernah saya sampaikan karena kita perlu belajar mengerti, belajar memahami waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kejadian 18 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Allah telah berjanji akan memberikan keturunan, memberikan anak melalui Sarah, istri Abraham. Kalau di dalam Kejadian pasal 17 ayat 16 dan 19, di sana dikatakan Sarah sulit untuk mempercayainya. Awalnya Sarah berpikir bahwa Allah yang berjanji mengenai keturunan itu anggapan Sarah yang penting dapat keturunan, dapat anak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Allah pernah berjanji, berfirman, keturunan yang akan dilahirkan nanti bukan dari keturunan yang lain, dari ibu yang lain, kecuali dari istri Abraham, yaitu Sarah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sendiri di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19, meskipun Sarah, ya saudaraku, sebetulnya sangat sulit baginya untuk mempercayai akan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ya, ketika malaikat Tuhan datang mengunjungi Abraham, di sana Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa tahun depan ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan itu, kita mendengar
menanti itu adalah pekerjaan yang menyembuhkan, yang membosankan. Tuhan mau kita belajar mengerti, mempercepat sendiri waktu Tuhan. Artinya jangan mempercepat menurut kemauan kita kalau itu belum waktunya Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul, kita sedang mengharapkan sesuatu. Kita belajar menanti waktu Tuhan. Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang 2 berkatalah Sarah kepada Abram. Ya, istri berkata kepada suami, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambamu itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, sekian lama ya, Abram dan Sarah, ya, Abram dan Sarai belum dikaruniai anak, belum diberi keturunan, belum lagi ditambah bahwa kondisi fisik, ya, pada saat itu mereka sudah terlalu tua, sudah lanjut usia, dan sama sekali tidak memungkinkan untuk hamil, untuk melahirkan anak. Inilah yang membuat Sarai berpikir bahwa mungkin keturunan yang akan dimaksud Tuhan tidak mesti lahir dari perutnya, dari kandungannya. Itulah sebabnya ya, Sarah maunya mempercepat supaya cepat-cepat dapat keturunan dari kandungan orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara, kita lihat di sana Sarai mulai mereka-reka ya, di dalam pikirannya sendiri. Dia menganggap yang penting itu memiliki janji Tuhan, yaitu keturunan tergenapi, meskipun bukan apa yang dimau oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi perkara lahir dari rahim perempuan lain bagi Sarah tidak menjadi masalah. Yang penting Tuhan sudah memberi ya, keturunan, itu dianggapnya ya, Sarai menganggapnya seperti itu, padahal bukan, tetapi dari lahir hasil suami istri, anak perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata bahwa keturunan nanti itu bukan dari keturunan yang lain, tetapi keturunan itu nanti lahir dari rahimnya Sarai, istri Abraham sendiri. Nah, memang saat itu ya, saudara yang dikasih Tuhan, Sarai tidak menyadari. Setelah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa untuk merelakan suaminya mengambil perempuan lain demi memperoleh apa? Keturunan. Ini adalah keputusan pribadi Sarai. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan terus, gejolak yang dialami saat itu terus-menerus menimpa keluarga, dan sampai detik ini. Saudara yang dikasih Tuhan,
Sedangkan Tuhan setelah peristiwa itu menegaskan bahwa keturunan yang ia maksud itu harus lahir dari rahim Sarai sendiri, dari kandungannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah seringkali banyak orang yang percaya merekayasa penggenapan janji Tuhan dengan cara sendiri, dengan kemauannya, dengan keinginannya sendiri, atau keinginan dan ambisi pribadi. Seringkali ya saudaraku, ini yang membuat kita jatuh, ini yang membuat kita ada di dalam persoalan dan persoalan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan yang pertama, jangan mempercepat sendiri waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ini yang dialami, nggak mudah dimengerti, nggak paham Sarai. Usia lanjut, usia tua, apakah masih bisa? Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan mempercepat waktu Tuhan dengan cara kita. Apapun yang jadi pergumulan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, percaya waktu Tuhan, percaya proses Tuhan. Yakinlah bahwa firman Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, dua saja yang saya sampaikan. Jangan meragukan akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan yang dasar itu. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 13, di dalam Kejadian 18 ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan ya kepada Abraham, mengapakah Sarai tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak mungkin disampaikan kepada Abraham? Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Saudara, memang nggak masuk akal, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi jangan sampai kita meragukan akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Ketika suatu hari ya, dalam pembacaan itu, Allah mengunjungi melalui malaikat Tuhan ya, mengunjungi Abraham dan menyatakan bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tertawa dalam hatinya karena ia sadar bahwa dirinya telah begitu tua dan telah mati haid. Jadi bagaimana mungkin ia dan Abraham bisa mendapatkan seorang anak? Kata tertawa di sini yang dimaksud pada kalimat yang kita baca ini adalah sebenarnya, saudara, tertawa bukan karena gembira, tertawa bukan karena dia senang mendapatkan keturunan. Tertawa yang dimaksud di sini artinya apa? Apa saudara yang dikasih Tuhan? Dia sepertinya mengolok-olok Tuhan, sepertinya mengabaikan perkataan malaikat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan Sarai. Itulah sebabnya dia tertawa. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam arti yang lain sebenarnya Sarai ini sebetulnya sedang meragukan akan kuasa Tuhan. Bukankah kita seringkali ragu, bimbang, khawatir?
akan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan meragukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan sudah sangat sering melakukan hal-hal yang sulit diterima akal manusia. Bagaimana ia telah membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir, kemudian membelah laut Teberau hingga umat Israel bisa keluar, kemudian bisa menahan aliran sungai Yordan, di mana umat Israel waktu itu masuk tanah perjanjian, meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu kokoh hanya dengan pujian, hanya dengan sorak-sorai. Jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Makanya Sarai tertawa, tidak mungkin, tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Amin. Yakin, percaya di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, saudara, dua hal saja yang saya sampaikan. Kita juga dapat melihat bahwa selama 3 generasi, ya, istri dari Bapak leluhur Israel adalah wanita-wanita mandul. Ya, ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Namun bukankah mereka semua akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa? Contohnya Henok. Maaf, siapa? Contohnya Hana kok ya. Contohnya Hana. Ketika Hana dia sekian lama tidak mendapatkan keturunan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hana mendapatkan anak yang luar biasa. Allah mendengar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih, Allah mendengar, Allah memperhatikan setiap pergumulan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari ya, kita sebagai umat Tuhan, apapun janji yang sedang kita nantikan, kalau benar itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, saudara percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya menurut waktu dan cara Tuhan, bukan waktu dan cara kita. Ketika Tuhan berkata mungkin minggu lalu bahwa ia sedang membutuhkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, percayalah dan nantikanlah dengan menantikan yang benar selama berjalan dalam waktunya Tuhan. Artinya apa? Kita belajar menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu pergumulkan di hari-hari ini? Apakah keluarga rumah tangga? Apakah pekerjaan? Apakah anak-anak? Apakah masalah jodoh? Apakah masalah anak dan lain sebagainya? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mempercepat waktu Tuhan. Artinya apa? Biar waktu Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya menjalani, kita hanya percaya. Dan waktu Tuhan itu yang saya katakan tadi, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Yakin, percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukankah kita seringkali mengalami, ya saudara yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mungkin waktunya lama kita nunggu. Kalau Sarai dan Abraham, sampai usia hampir mendekati 100 tahun baru mendapatkan, baru menerima jawaban. Kalau masih hitungan bulan, hitungan 1 tahun, 2 tahun, mungkin Tuhan masih memproses supaya kita setia
kita sabar, kita menanti dan kita mempercayai waktu Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan kemudian jangan kita meragukan akan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita melihat dan merasakan sendiri semenjak saudara mengikut Tuhan, percaya Tuhan, memang kita diperhadapkan dengan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Jangan meragukan, percayalah kepada Tuhan. Dan tambahan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah ke Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam, orang yang menantikan Tuhan itu seperti burung raja wali yang terbang tinggi melewati badai. Demikian juga anak Tuhan yang percaya, yang menantikan Tuhan, mampu melewati badai, mampu melewati topan, sehingga kita berada di atas badai. Artinya apa? Kita mengalami kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan kita pegang. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik dalam hidup kita. Dan saudara nanti akan menikmati bagaimana baiknya Tuhan itu, bagaimana kemurahan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Bila ku percaya waktu memulihkan, berikan hidup, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan dalam hidup, Kau izinkan sesuatu, aku tetap percaya. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang
untuk yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi permasalahan persoalan kami. Kami rindu akan waktu Tuhan yang terbaik buat kami semua ya Tuhan. Kami rindu apa yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang kami rindukan, yang kami inginkan ya Tuhan, sehingga kami memiliki suatu kesabaran, kerendahan hati ya Tuhan. Kami yang percaya, kami yakin kalau kuasa Tuhan akan terjadi kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, setiap waktu, setiap saat kami memiliki kerinduan untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan untuk kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sementara pandemi, anak sekolah minggu dan ibadah tengah minggu belum diadakan dulu. Nanti tunggu situasi normal. Kalau anak-anak sudah sekolah, nanti baru kegiatan normal kembali. Ya, puji Tuhan. Besok minggu kita ketemu dalam perjamuan kudus, ya. Mengucapkan selamat yang berulang tahun anak Nathan, ya. Nathan berulang tahun. Kemarin lupa jadi kemarin doakan pas acara kemarin itu sebenarnya sekaligus ulang tahun Nathan, sampai lari gak kepikiran. Ya. Nanti minggu kedua nanti Pak Nus pimpin ujian. Minggu kedua bulan September. Ya, minggu depan itu perjamuan kudus, itu biasanya gembala yang pimpin ujian.
Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran kami memuji janji penggenapan dalam setiap pengharapan kerinduan kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak kami semua. Kami belajar tidak meragukan akan kuasa Tuhan, menantikan dengan tekun, dengan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Diberkatilah umatmu yang hadir, diberkatilah keluarga, rumah tangga dan pekerjaannya, diberkatilah Tuhan anak cucu semuanya, masa depan diberkati oleh Tuhan. Di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, semua diberi kesehatan, semua diberi kekuatan, hingga kami tetap memuliakan nama Tuhan. Yang sakit kami berdoa untuk Andreas yang kecelakaan, jamah dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, supaya disembuhkan, supaya iman percayanya kembali kepada Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk bapaknya Siti, Pak Man yang sakit dirawat di rumah sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan-Mu. Kami rindu Bapak Man ini juga menerima Engkau, percayakan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan disembuhkan, segala yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan, segera kembali pulang ke rumahnya ya Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun di bulan Agustus kami serahkan anak Nathan dan anak Noel. Kiranya anak-anak ini bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, diberikan masa depan yang indah. Berkati setiap korban persembahan milik Tuhan, berkati setiap mata pencarian umat-Mu yang ternak, tani, dagang, warung, tukang, pekerja, petis, LPG, apa saja yang menjadi pekerjaan umat-umat Tuhan, wira swasta, di toko, bekerja, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan sertai kami, bangsa kami, negeri kami, desa kami dilawat oleh Tuhan. Kami menyerahkan rencana pemilihan wali kota, bupati se-Indonesia, khususnya Kabupaten Kediri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selamatkan, berkati kota kami, kecamatan kami, desa kami. Mari kita minta berkat. Kiranya kita pulang memberkati kami umat-Mu semua, menjalani pekerjaan
kami sepanjang minggu kiranya diberkati Tuhan saat di rumah, saat bekerja, saat bepergian, di mana saja dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam pakai bersama.